Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang produk dan jasa. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian produk dan jasa, perbedaan barang dan jasa, bill of material, produk yang dibuat oleh Jabar Sukabumi, studi kasus dan penyelesaian, kemudian gambar produk dan desain. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengertian dari produk dan jasa. Kata produk berasal dari bahasa Inggris yaitu product, yang berarti suatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Produk dalam pengertian ekonomi ini diperkenalkan pertama kali oleh ekonom politisi yaitu Adam Smith. Kemudian jasa. Jasa menurut Kotler adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Nah, jadi kesimpulannya yaitu produk itu dapat dirasakan secara fisik, dapat dimiliki, dan dapat dijual kembali. Sedangkan jasa pada dasarnya itu tidak berwujud, tidak menghasilkan kepemilikan dan memberikan kepuasan, serta untuk menghasilkan tersebut mungkin perlu atau tidak perlu juga memerlukan penggunaan benda nyata. Oke, sekarang aku akan menjelaskan mengenai perbedaan barang dan jasa, yaitu kita bahas tentang barang dulu ya. Jadi barang ini mempunyai 4 macam nih. Yang pertama adalah barang yang bergerak, jadi seperti kendaraan kayak motor, mobil, terus ada kapal, ada bis, dan lain-lain. Kemudian ada barang yang tidak bergerak, jadi benda yang tidak dapat berpindah tempat nih, kayak pohon, rumah, tanah, dan lain-lain. Kemudian ada barang yang tidak berwujud, jadi dia tuh memiliki bentuk fisik tertentu kayak meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada barang yang tidak berwujud, jadi seperti gas dan air gitu. Nah, yang kedua yaitu mengenai jasa nih. Nah, jasa ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah intangible, jadi tidak berwujud. Jadi bila barang itu kan suatu objek, alat atau benda, ya kan. Kalau jasa ini tuh merupakan suatu perbuatan, terus tindakan, terus ada pengalaman, proses, kinerja, atau usaha. Nah, oleh sebab itu, jasa itu tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli atau dikonsumsi. Nah, yang kedua adalah tidak dapat dipisahkan. Jadi barang ini biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi, ya kan. Sedangkan kalau jasa ini umumnya itu dijual terlebih dahulu gitu, baru kemudian diproses produksi dan dikonsumsi gitu pada waktu dan tempat yang sama. Kemudian ada variability, jadi berubah-ubah gitu. Jasa bersifat sangat variabel gitu karena merupakan non standarisasi outputnya. Jadi banyak banget variasi bentuk, terus kualitas dan jenis. Jadi tergantung kepada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi. Kemudian ada kurangnya daya tahan. Jadi jasa ini tidak tahan lama nih dan tidak dapat disimpan gitu. Bila permintaan persediaan konstan, kondisi ini tidak menjadi masalah karena penyedia jasa bisa direncanakan untuk memenuhi permintaan. Kemudian yang terakhir adalah lack of ownership ya. Jadi perbedaan dasar antara jasa dan barang. Pada pembelian barang, konsumen ini memiliki hak penuh atas penggunaan dan manfaat produk yang dibelinya. Gitu. Mereka bisa mengonsumsi, menyimpan, dan menjualnya. Nah, kalau pembelian jasa ini tuh jadi tuh pelanggan mungkin hanya memiliki akses personal atau suatu jasa untuk
jangka waktu yang terbatas, misalnya kayak kamar hotel, bioskop, jasa penerbangan, terus jasa pendidikan, jasa desain, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya tuh barang dan jasa itu memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi yang barang itu dia produk yang dapat dirasakan secara fisik, yang dapat dimiliki dan dapat dijual kembali. Sedangkan jasa, dia itu merupakan produk yang tidak dapat dimiliki, melainkan produk didapat secara simultan ketika konsumen melakukan pembelian pada produk jasa. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada Bill of Material. Bill of Material merupakan suatu daftar yang berisi material maupun komponen yang digunakan untuk memproduksi suatu produk. Untuk elemen yang dicatat pada Bill of Material itu ada nama produk, nama komponennya, kode komponen, jumlah, ukuran, level, catatan, dan deskripsi. Untuk level yang terdapat pada Bill of Material yaitu ada level 0. Level 0 ini berisi terkait produk yang sudah jadi atau produk apa sih yang dibuat oleh perusahaan. Untuk level 1 yaitu terkait komponen-komponen yang digunakan sebagai pembentuk dari produk yang ada di level 0. Untuk level 2 sendiri yaitu merupakan komponen pembentuk langsung terkait produk yang ada di level 1. Dan untuk level 3 dan seterusnya itu sama seperti level 2, yakni merupakan komponen pembentuk langsung terkait produk yang ada di level atasnya atau sebelumnya, yakni ada di level 2. Selanjutnya yaitu ada tipe maupun struktur dari Bill of Material, yaitu ada 3. Yang pertama ada single level. Jadi pada single level ini, setiap assembly maupun subassembly itu hanya muncul sekali dan tidak usah di breakdown lagi. Dan pembuatan pada single level ini itu lebih mudah dan juga sederhana. Kemudian yang kedua ada multi level. Jadi ini itu lebih rumit dibandingkan single level yang tadi, dimana pada struktur ini itu mencatat keseluruhan terkait material yang dibutuhkan, di mana assembly, subassembly maupun partnya itu di breakdown lagi sehingga lebih lengkap dan detail. Kemudian yang ketiga ada flattened, di mana ini sama seperti si multi level, tetapi untuk pencatatan komponennya itu sejajar. Selanjutnya itu ada contoh gambaran mengenai struktur yang sudah dijelaskan tadi. Jadi di sini mengenai produk skateboard. Yang pertama itu ada struktur multi level. Di sini untuk level 0-nya ada skateboard. Kemudian ada level 1 komponen-komponen pembentuk skateboard, yaitu ada board, ada screw, dan juga axle assembly, di mana nantinya axle assembly itu akan di breakdown lagi, yakni ada wheel, ada axle, dan juga ada screw. Dan juga di situ terdapat keterangan mengenai jumlah yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu ada single level. Jadi untuk level 0-nya itu ada skateboard, kemudian ada level 1-nya yaitu komponen-komponen pembentuk skateboard, yaitu ada board, screw maupun axle. Kemudian di flattened itu sama seperti di multi level. Yang level 0 ada skateboard dan juga ada level 1-nya yaitu komponen-komponennya, di mana dicatat secara sejajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari Bill of Material dari produk-produk yang ada di Cephirus Tubuni. Sebelum masuk ke contoh Bill of Materialnya, kita perlu tahu nih, apa saja sih produk-produk yang ada di Cephirus Tubuni? Berdasarkan hasil dari wawancara kami, ada 7 produk yang sering dipesan oleh pelanggan kepada Cephirus Tubuni, yaitu sebagai berikut. Contohnya ada lemari, kitchen set, wardrobe, minibar, backdrop TV, kursi, dan rak dinding. Dari ketujuh produk tersebut memiliki beberapa kesamaan dari segi bill of materialnya, namun juga ada beberapa perbedaan.
Nah, kali ini saya akan membahas contoh bill of material dari salah satu produknya, yaitu lemari, seperti pada gambar berikut. Untuk membuat lemari seperti gambar berikut, diperlukan beberapa level dari bahan baku dan bahan baku penolongnya di dalam bill of material. Seperti yang terlihat, itu terdiri dari level 0, level 1, level 2, dan level 3. Nah, untuk level 0 sendiri itu merupakan barang jadinya, yaitu sebuah lemari yang berjumlah 1. Kemudian untuk level satunya ada kaca atau cermin yang berjumlah 2. Kemudian ada barang setengah jadi atau rangka atau HPL yang berjumlah 1. Kemudian ada handle yang berjumlah 3. Nah, kemudian selanjutnya ada level 2-nya. Nah, level 2 ini merupakan komponen pembentuk dari level 1. Itu ada cat perdis yang berjumlah 3, kemudian ada besi batang yang berjumlah 1, kemudian ada laci yang berjumlah 4. Nah, selanjutnya ada level yang terakhir, yaitu level 3, yaitu merupakan pembentuk dari level 2, yaitu ada relaci yang berjumlah 4, engsel yang berjumlah 9, kemudian ada triplek yang berjumlah 3, dan ada blockboard juga yang berjumlah 10. Oke, selanjutnya yaitu studi kasus dalam produk. Contohnya nih, yaitu produk meja. Customer ini komplain, "Mbak, ini kurang halus," atau mungkin juga, "Mbak, bukan kayak gini hasilnya." Nah, dari situlah penyelesaiannya itu adalah mengevaluasi dan meninjau kembali dan mengulang yang komplain tadi oleh customernya, sehingga produk yang akan dihasilkan semakin berkualitas dan tentunya sesuai dengan customer. Untuk studi kasus jasa, yaitu adalah ketika customer mendesain furniture pada perusahaan dan tidak sesuai, maka customer itu selalu komplain terus terhadap perusahaan. Nah, untuk solusinya, perusahaan akan mendesain ulang sesuai dengan permintaan customer, sehingga kepuasan terhadap customer semakin meningkat. Oke, sekian dari video kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.